Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sehat? Sehat, Pak. Baik, kali ini kita akan membahas kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kalimat thayyibah? Tidak tahu, Pak. Ya. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik diucapkan untuk mengagungkan Allah. Terus yang akan kita bahas hari ini apa? Adik, ada yang tahu? Ada yang sudah belajar? Tidak belajar. Kemana aja kalau nggak belajar, Mbak Sakila? Main. Ya, kali ini kita akan membahas basmalah dan hamdalah. Terus, ada yang tahu apa itu basmalah? Ya, betul. Basmalah adalah sebutan dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya yang pojok, coba baca. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, betul. Terus ada yang tahu kapan kita membaca basmalah? Ya, belum belajar juga. Betul sekali. Biasanya kita diperintahkan untuk membaca basmalah ketika akan melakukan pekerjaan atau sesuatu yang baik, agar pekerjaan kita yang kita lakukan bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Basmalah dapat dibaca ketika sebelum makan, akan belajar, akan bepergian, dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya hamdalah. Apa itu hamdalah? Ya, betul. Hamdalah adalah sebutan dari bacaan tahmid yang bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah juga ada loh di salah satu surah dalam Al-Quran. Ada yang tahu surat apa? Mbak Zahra apa? Al-Fatihah. Ya, betul sekali. Arti dari hamdalah yakni segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Terus kapan kita mengucapkan hamdalah? Ya, betul. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita diwajibkan untuk membaca hamdalah setiap waktu, karena tanpa Allah kita tidak akan bisa hidup. Oksigen yang kita hirup sehari-hari itu juga merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kita juga menghirup oksigen itu tidak bayar ya. Coba di rumah sakit itu banyak sekali orang-orang yang sakit yang harus membeli oksigen untuk bernafas. Kita mengucapkan hamdalah biasanya ketika saat mendapat nikmat
entah itu nikmat diberi hadiah atau kita sehat pun kita harus membaca hamdalah. Terus setelah makan kita harus membaca hamdalah karena itu merupakan rezeki. Tanpa makan kita pasti akan lapar dan lama kelamaan jika tidak makan pasti akan meninggal. Terus selanjutnya setelah melakukan pekerjaan kita juga harus membaca hamdalah. Ini pekerjaan yang baik ya, dan masih banyak lagi. Jadi kalau mencuri bilang bismillah dulu nggak boleh Pak? Nggak boleh, karena mencuri adalah perbuatan yang buruk ya, dilarang oleh Allah. Tapi kan setelah mencuri dapat uang itu kan nikmat. Gak boleh kita bilang alhamdulillah. Itu bukan nikmat ya, karena yang cara memperoleh kita itu juga dengan hal yang tidak baik. Allah juga melarang kita mencuri. Ada yang ditanyakan lagi? Mbak Mira, sudah paham? Mbak Lia? Ya, ini ada nyanyian ya. Nanti kita nyanyikan bersama-sama, tapi saya contohkan terlebih dahulu. Judulnya baca basmalah dan hamdalah dengan nada lagu naik pencak gunung. Mari kita baca basmalah, santun kata dan tingkah. Mari kita baca hamdalah, syukur kepada Allah. Mari kita baca hamdalah, syukur kepada Allah. Mari kita baca basmalah, biar mendapat berkah. Mari kita baca hamdalah, biar mendapat berkah. Sekali lagi. Mari kita baca basmalah, santun kata dan tingkah. Mari kita baca hamdalah, syukur kepada Allah. Mari kita baca basmalah, biar mendapat berkah. Mari kita baca hamdalah, biar mendapat berkah. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang materi yang saya sampaikan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini belajar apa saja tadi? Baca bismillah. Ya, apalagi? Alhamdulillah. Ya, terus Mbak Nira, apa artinya basmalah? Menyebut nama Allah. Terus? Nama Allah. Nah, Mbak Ajeng, apa arti hamdalah? Ya, betul sekali. Nah, kesimpulan yang adik-adik semua sampaikan tadi benar semua ya. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik diucapkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah ada banyak sekali. Yang kita bahas adalah basmalah dan hamdalah. Basmalah yang tadi punya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah artinya basmalah artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau hamdalah, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Terus kapan kita mengucapkan basmalah dan hamdalah? Ya seperti tadi, basmalah itu ketika akan melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, seperti akan makan, akan belajar, dan lain-lain. Kalau hamdalah ketika kita selesai melakukan
sesuatu pekerjaan seperti setelah belajar, setelah makan, dan masih banyak lagi. Baik, ini ada tugas untuk apa namanya? Tugas dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan di pertemuan depan. Nanti akan saya bagikan. Sekian, ada yang masih dibingungkan atau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Sebelumnya saya absen dulu ya. Yang pertama, Mas Husni. Hadir Pak. Oh, iya. Terus selanjutnya Mbak Sakila, Mbak Lia, Mbak Zahro, Hadir. Mbak Tarisa, Mbak Wahdah. Izin kemana ini? Ajaran. Bapak mau ikut? Ya tidak, kan kita kan ya mencari murid kita itu kemana kok nggak masuk. Terus selanjutnya Mbak Ajeng. Ya, baik. Berarti yang tidak masuk 2 ya. Iya, Mbak Nira, lupa. Mbak Nira hadir ya. Dan sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.